Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu jangan santai dulu. Meski menjadi prioritas pertama, XTHK2 harus berada di dua posisi ini jika ingin diangkat menjadi P3K tahun 2024. Untuk mengetahui lebih jelasnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi P3K yang dibuka oleh pemerintah tahun 2024 ini menjadi jalan tol bagi tenaga honorer yang ingin menjadi ASN. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang bakal menuntaskan penataan tenaga honorer paling lambat Desember 2024. Pasalnya, tahun 2025 nanti pemerintah berencana menghapuskan tenaga honorer seperti yang tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Oleh sebab itu, untuk mempercepat, pemerintah mengambil langkah pengangkatan tenaga honorer melalui skema P3K 2024, di mana pada seleksi P3K 2024 ini formasinya dikhususkan bagi pelamar dengan kategori tenaga honorer. Secara umum, tenaga honorer yang bisa melamar P3K 2024 dibagi menjadi 3 kategori yang sudah diurutkan sesuai prioritas menjadi ASN. Di urutan pertama atau yang paling atas adalah pelamar tenaga honorer yang masuk kategori XTHK2 atau honorer K2. Tenaga honorer kategori XTHK2 ini menjadi prioritas paling utama yang bakal diangkat menjadi P3K 2024. Urutan kedua atau ranking kedua adalah pelamar kategori tenaga non-ASN yang sudah masuk dalam pangkalan data di database BKN. Kemudian urutan ketiga atau yang paling bawah adalah pelamar honorer kategori tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut maksudnya 2 tahun terakhir secara berturut-turut atau tanpa putus, tapi kategori ini tidak masuk dalam database BKN. Untuk kategori yang paling bawah, ini bisa juga disebut sebagai pelamar honorer kategori yang tidak terdata di database BKN non-database BKN. Honorer kriteria yang ketiga yaitu, honorer kriteria yang ketiga ini juga harus terdata aktif bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus.
Kategori pelamar yang ketiga ini hanya bisa memperoleh formasi P3K 2024 apabila masih ada tersedia di instansi pemerintah tempatnya bekerja, atau bisa dikatakan menunggu sisa formasi dari tahap sebelumnya atau kriteria sebelumnya. Seluruh ketentuan soal kriteria dan prioritas pelamar yang bisa mendaftar seleksi P3K 2024 tersebut tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan khususnya bagi para honorer yang masuk kategori XTHK 2. Meskipun menjadi prioritas pertama sebagai kategori pelamar yang diangkat menjadi P3K 2024, namun honorer XTHK 2 harus berada di dua posisi ini jika ingin diangkat dan mendapatkan NIP. Yang pertama, honorer XTHK 2 harus merupakan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database XTHK 2 di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kemudian yang kedua, honorer kategori XTHK 2 harus terdata aktif bekerja di instansi pemerintah. Sebagai tambahan informasi, dari semua kategori pelamar atau kategori tenaga honorer tersebut, jika ingin menjadi ASN P3K di tahun 2024, maka syarat yang paling utama adalah harus mendaftar dan mengikuti seluruh rangkaian seleksi, baik administrasi, kompetensi, sampai ke pemberkasan, dan nanti baru bisa diangkat menjadi P3K. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu jangan santai dulu. Meski menjadi prioritas utama, XTHK 2 harus berada di dua posisi ini jika ingin diangkat menjadi P3K 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.